Kemudian di dalam memohon ini, sebaik-baik permohonan adalah yang kita mengikuti panduan dari Nabi. Artinya apa? Doa-doa yang pernah dibaca oleh baginda Nabi adalah sebaik-baik doa. Biarpun kita juga diperkenankan membuat doa dari diri kita sendiri karena terbatasnya pengetahuan kita tentang doa Nabi atau terbatasnya kemampuan kita dalam menghafal doa Nabi. Sementara hajat kita teramat banyak. Ajukan hajat Anda kepada Allah sesuai dengan bahasa yang Anda mengerti. Dan Allah Maha tahu. Dan memang tidak bisa dipungkiri dan memang dikatakan para ulama bahwa sebaik-baik kalimat doa adalah kalimat yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kadang hajat kita teramat banyak sehingga kita memohon dengan bahasa kita, Allah Maha tahu. Baik, kita lanjutkan. Doa-doa di antara doa yang diajarkan Nabi. Dan kita juga lihat dalam bab selanjutnya bagaimana baginda Nabi mengajarkan doa bangun tidur, doa hubungan suami istri, doa makan, doa mau tidur, doa bepergian, apalagi lagi sakit, semua doa-doa. Artinya apa? Memang hendaknya seorang hamba itu tidak lupa. Dan jangan pernah lupa kalau dia adalah hamba Allah. Yang kita itu, makanya Pak Arifin, kemarin hikmah pada pertemuan yang lalu, dia takwa. Yang namanya arif, orang yang wali, yang kenal Allah itu adalah hajatnya kepada Allah nggak pernah putus. Terus hajat. Bahkan di saat diberi oleh Allah karunia yang melimpah pun dia masih punya hajat kepada Allah agar nikmat itu dijaga oleh Allah. Nikmat kehidupan, nikmat apapun. Kita perlu terus menjaga dari Allah. Dari menyadari ini itu penting sekali. Menyadari kalau kita punya hajat kepada Allah, semakin kita terus ingat hajat kita kepada Allah, maka itulah kita semakin kenal Allah. Al-Arif. Yang namanya orang yang arif billah, kenal Allah, waliullah adalah yang hajatnya kepada Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Terus merasa punya hajat. Dan itu kita perlu menghadirkan renungan kita bahwasanya semua yang ada pada kita. Apa yang kita lakukan kita perlu kepada Allah. Kita punya hajat kepada Allah. Kedipan mata ini hajat kepada Allah. Bagaimana kedipan mata yang refleks dahsyat luar biasa. Kemudian dikasih air mata sehingga kita kedip ini bisa licin, nggak usah. Kalau tidak ada air matanya, mata sakit tuh. Kemudian darah, detak jantung, kemudian lidah yang bisa merasakan ini manis, ini itu dan sebagainya. Rasa nikmat, lapar dan sebagainya Allah. Kita selalu tidak ada semenit pun kita tidak perlu kepada Allah. Selalu kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu merenungi sehingga para kekasih Allah ngajari suruh merenungi yang semesta yang ada di langit dan yang ada dalam dirimu sendiri. Maka itu bukan sebuah hadis akan tapi maknanya benar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maknanya benar dan itu bukan riwayat, bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau engkau sadar tahu tentang dirimu berarti kau kenal Allah. Dan makna itu bisa dibalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau kenal Allah maka dia pun akan tahu dirinya sendiri. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba. Maka sebagai seorang hamba kita hajat. Coba nafas kita ditahan oleh Allah saja 1 jam, itu heboh satu keluarga. Biarpun setelah itu hidup lagi kita. Tapi sudah bikin repot, ngapa? Sudah dihentikan sebentar oleh Allah jantung kita, masya Allah. Baik, berdoa yuk. Lihat, doa ini macam-macam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi. Beliau mengajarkan qala ta'awwadzu billahi min jahdil bala'i. Mintalah kepada Allah agar dijauhkan, mintalah perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari bencana yang dahsyat. Bencana yang sangat. Lihat, Nabi mengajarkan keindahan. Memang di sana ada siapapun yang mendapatkan malapetaka, bencana, ujian, lalu dia sabar, pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Tapi ternyata nggak boleh kok kita minta bencana. Jangan sok deh, dikasih bencana nggak sabar, sengsara nanti. Maka yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah adalah minta kita dijauhkan dari bencana. Kalau ternyata ada bencana, tinggal kita tata hati untuk bisa bersabar. Jahdil bala, bencana yang sangat, yang merepotkan, menyusahkan. Ya kita diajarkan meminta seperti itu.
wa darki syaqa, dan mendapatkan kesengsaraan. Nah, syaqa adalah kesengsaraan berlaku di dunia dan di akhirat. Lawannya kebahagiaan. Jadi kita hidup tuh kita minta kepada Allah agar indah, itu minta. Allah yang memberi. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah. Kebahagiaan bisa Allah berikan langsung ke hati seorang hamba, nggak pakai sarana dan prasarana. Ada sarana senang, kawan yang baik, mungkin rezeki yang cukup, mungkin tempat yang nyaman untuk senang, mungkin. Tapi ada bahagia tanpa itu semuanya, yang memberi adalah Allah. Begitu sebaliknya, kalau sudah asyaqa, celaka, kesengsaraan itu diberikan oleh Allah, dan saadah, kebahagiaan dicabut oleh Allah. Lihat, biarpun dia adalah punya harta yang melimpah di dalam rumah mewah, rumah megah dengan mobil mewahnya, dia akan sengsara dia. Maka diajarkan Nabi untuk kita minta kepada Allah, darki syaqa. Wa su'il qada'i. Dan jeleknya diminta, memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari jeleknya sesuatu yang akan diberlakukan untuk kita. Maksudnya apa? Minta kepada Allah agar diberlakukan kepada kita hal yang baik-baik. Qadha adalah apa yang Allah ketahui tentang apa yang akan terjadi pada seorang hamba, itu qadha. Contoh qadha itu apa? Anda belum tahu, Allah sudah tahu. Dan belum terjadi kepada Anda, Allah sudah tahu. Namanya qadha. Ketentuan yang Allah akan berlakukan kepada seorang hamba yang sudah diketahui oleh Allah, itu qadha. Kalau qadar tentang gini. Jadi gini, ada qadha, ada qadar. Jadi qadha Allah tuh begini bunyinya. Anda ini tahun 1454, jangan jauh-jauh dah, 1445 muncul dari anak Anda orang alim, soleh, baik. Anda kan belum tahu anaknya masih mondok kok. Tapi Allah sudah tahu. Jadi Allah, yang Allah ketahui tentang apa yang terjadi, namanya qadha. Dan nanti pas 1445 muncul seorang alim anak Anda, itu qadar. Makanya ada qadha, qadar, dan semuanya dari Allah. Maka dari itu mintalah agar diberlakukan kepada Anda hal yang baik. Minta kepada Allah. Jangan minta yang jelek. Minta, ya Allah, berlakukan kepadaku di masa depanku yang baik. Panjatan doa, qadha yang baik. Qadha yang baik semuanya dalam segala urusan kita. Urusan anak, urusan diri, urusan masa depan akhirat, semuanya. Kita kan tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Allah tapi sudah tahu. Maka nanti di saat Anda masuk surga, itu qadar. Ada qadha, ada qadar, kan yang selama ini yang kita sebut qadha adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi khususnya. Tapi qadar adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui di dalam qadha Allah. Qadar, apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Apa yang Allah berlakukan kepada Anda 1445, Anda punya anak soleh alim, itu qadar Allah, sesuai dengan qadha Allah dari zaman ajali. Baik, kita dianjurkan oleh Nabi untuk minta agar Allah berlakukan kepada kita hal-hal yang baik. Kan begitu? Minta yang baik. Dan mintalah perlindungan engkau dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da ini adalah jangan sampai musuhmu bertepuk tangan bergembira atas musibah yang kau terima, atau kekalahan, kehancuran, kerusakan. Syamatatil a'da ini, mintalah perlindungan kepada Allah agar musuhmu tidak bertepuk tangan. Agar musuh tidak bertepuk tangan ini banyak sebabnya. Di antaranya Allah berikan kemenangan kepada kita, ya. Allah berikan kemenangan kepada kita. Allah jaga persatuan kita. Coba kalau kita umat Islam bermusuhan, siapa yang tepuk tangan? Musuh. Tuh umat Islam. Gulet. Nggak berani sama saya, kita kan non muslim nggak berani sama kita, tapi itu sama temannya berantem. Dan memang betul, umat Islam lebih berani serem sama temannya. Dia aja berjuang melawan orang di luar sana nggak berani, tapi kalau sama temannya, wah berani. Labrak sana, labrak sini. Wah, ini yang ketepuk tangan siapa coba?
Lah kita musuh yang bertepuk tangan, kita minta kepada Allah agar tidak ada musuh yang bertepuk tangan. Bertepuk tangan ini maksudnya ngejek. Syamatah itu ngejek. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Minta perlindungan sehingga nanti Allah akan berikan kemenangan kepada Anda, penjagaan kepada Anda. Bahkan kalau ada kekurangan, aib pun Allah akan tutup sehingga musuh tidak akan melihat Anda. Sekarang musuh mengintai, mencari kekurangan perilaku kita untuk diangkat nanti. Musuh ini bukan saja orang beriman. Sesama orang beriman karena dengki, sebab karena tetangga, naudzubillah, tetangga dengki kepada tetangga. Si A ngedengki kepada si B. Lalu si B ini kok usahanya kok bangkrut, itu seneng itu. Si A itu. Kualat karena saya itu. Naudzubillah. Maka hati busuk. Yang bergembira atas musibah yang Allah timpakan kepada saudaranya adalah hati yang busuk. Bahkan bisa saja keropos iman atau bahkan dicabut imannya. Sebab yang ada adalah kebalikannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Artinya jika ada kesusahan yang menimpanya, engkau pun harus susah. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Yang tidak merasa mikirkan urusannya kaum muslimin, bukan golongan mereka. Maka orang muslim yang bertepuk tangan akan musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim, maka itu adalah hilang iman, copot iman. Baik. Bahkan yang harus kita hadirkan di hati kita kalau kita melihat seorang muslim yang kepleset dalam urusan macam-macam. Kepleset dalam kemaksiatan zahir atau kemaksiatan batin. Pemikiran-pemikiran yang salah, maka jangan lupa dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita rasakan terlebih dahulu adalah rasa sedih di hati kita. Bahwa kita punya cinta, itu saudara kita yang hilang. Dia saudara kita yang keluar dari jalur kebenaran dia. Maka harus sedih, bukan jadi bahan caci maki, olo-oloan. Ya. Kalau kita mencaci maki dan mengolok mereka, lihat musuh nanti yang akan bertepuk tangan. Ini saudara kita. Lain ini. Jadi kalau Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang damai, itu berarti Allah telah menjagamu agar tidak jadi bahan tepuk tangannya musuh. Banyak kalau masalah bagaimana musuh bertepuk tangan kepada kita. Banyak sebab. Sehingga hari ini kalau ada ustadz kepleset melakukan kemaksiatan tuh, wah itu media-media musuh-musuh Allah tuh langsung menangkap tuh. Wah, ini ustadz gombal, ustadz kurang ajar. Lihat. Hari ini. Maka kita minta kepada Allah agar kita tidak masuk dalam wilayah yang menjadi sebab musuh-musuh Allah bertepuk tangan. Kita manusia bisa bersalah. Tapi kalau Allah menjaga Anda dan menjaga kita di saat kita bersalah, segera diampuni, diberi kesadaran, dan Allah tidak bongkar itu kekurangan. Agar musuh tidak bertepuk tangan. Maka minta nih, doa ini. Wasyamatatil a'da'i. Wa fi riwayatin qala Sufyan, dalam riwayat lain Sayyidina Sufyan berkata, asyuku anni zittu wahidatan minha. Aku lupa, ada yang aku tambah satu dari itu semuanya. Kan ada 4. Cuman itu yang satu tambahannya, tidak tahu yang mana. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.